Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu supaya seluruh hidup kami hari ini dikuasai oleh Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan kami maksud-maksud firman-Mu atas kami sekalian. Biar benih-benih yang ditaburkan lewat pemberitaan firman ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Jauhkanlah kami dari penggoda dan pencobaan. Kami rindu kepada firman-Mu karena Engkaulah yang memanggil kami dalam persekutuan ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Saudara-saudara, Paulus sadar benar bahwa setelah dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara, dia akan meninggalkan jemaat-jemaat. Waktu itu jemaat mula-mula dalam komunitas kecil yang tidak berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Paulus tahu benar bahwa betapa sulitnya menghadapi hidup ini. Paulus tahu itu keadaan. Keadaan waktu itu sukar sulit. Dan betapa susahnya menghadapi keadaan itu. Bagi Paulus, seluruh alam semesta adalah medan pertempuran bagi manusia. Seluruh alam semesta adalah medan pertempuran. Ada banyak serangan yang ditujukan kepada manusia, juga termasuk orang-orang percaya. Serangan-serangan itu bisa datang dari manusia dan juga datang dari kuasa-kuasa jahat. Atau dalam bahasa lain saya ingin sampaikan, ada serangan yang kelihatan dan ada serangan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan kita bisa silih, bisa buka jurus, bisa segala macam. Itu kalau kelihatan. Tapi bagaimana dengan serangan-serangan yang tidak kelihatan? Tetapi bagaimanapun jemaat harus tetap berdiri dan tetap menjalankan aktivitas mereka tiap-tiap hari dan aktivitas ibadah mereka. Apalagi waktu itu saudara, jemaat cukup dipengaruhi oleh kepercayaan bahwa roh-roh jahat itu melayang-layang di udara dan berusaha untuk merusak manusia. Roh-roh jahat itu melayang-layang di udara, kita tidak dapat lihat dia, tapi dia berusaha untuk merusak manusia. Paulus membahasakannya dengan mengatakan, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara, inilah sebutan bagi kuasa-kuasa jahat itu. Ya nanti sebentar saudara akan temukan bagaimana kita lihat bahwa ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, dan bagaimana sikap kita selanjutnya dalam kita punya konteks ini menyebutkan bahwa kan saudara dan saya harus dekat dengan Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, karena serangan-serangan ini akan datang. Saudara-saudara, Paulus menyebutkan iblis bisa memakai itu semua, dan cara bekerja iblis adalah penuh dengan tipu muslihat. Iblis akan bekerja dengan tipu muslihat. Saya berkhotbah dan saya suka bilang begini, boleh tipu kok tidak? Tidak boleh. Kalau untuk kebaikan boleh tipu kok tidak? Separuh bilang boleh. Saya bilang tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Kenapa? Karena bapa dari segala penipu itu ialah iblis. Karena dia menipu. Lebih baik tidak usah kasih tahu daripada kasih tahu tapi tipu. Ada hal yang kita tahu. Ada hal yang betul-betul kita tahu. Pilih kasih tahu tapi tipu, atau lebih baik tidak usah kasih tahu. Tapi juga jangan bikin penasaran orang. Saya tahu, biar sah. Daripada saya tipu itu juga tidak baik. Gitu. Tidak boleh menipu. Karena iblis bekerja dengan cara itu. Saya ingin menegaskan pada saudara, iblis ini sudah tidak datang lagi seperti film-film horor itu. Dengan muka yang berdarah-darah dan datang. Wow. Iblis sekarang main lebih baik. Pakai cara-cara yang lebih baik. Karena itu jemaat-jemaat Tuhan dinasihatkan
supaya mereka kuat di dalam Tuhan menghadapi tipu muslihat iblis ini. Mari saudara-saudara, karena saya tidak berkhotbah panjang, saya akan mulai masuk pada pesan firman buat kita hari ini. Paulus itu masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Jawabannya adalah karena dia mau beriman kepada Tuhan Yesus. Karena iman percaya kepada Kristus itu yang membuat dia ditangkap dan masuk penjara. Sepertinya kalau hitung-hitung ini tidak adil. Tidak adil. Kenapa? Harusnya Tuhan tolong dia. Banyak kita akan berpikir kalau kita beriman kepada Tuhan berarti bebas. Tidak boleh ada kesusahan, tidak boleh ada sakit, tidak boleh ada penjara, tidak boleh ada hal-hal yang menurut kita tidak baik. Tapi buah dari mau percaya kepada Yesus, dia harus terima konsekuensi itu, masuk penjara. Ketika dia masuk penjara, itulah dia memperhatikan banyak hal. Dan salah satu yang dia paling perhatikan adalah prajurit Romawi. Yang lihat dia tiap hari, datang pastikan dia tetap ada. Kan penjara dijaga oleh prajurit itu. Paulus, ya masih hidup, ya duduk di situ dan jalan. Dia perhatikan baik-baik ini prajurit dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maka dia pakai gambaran prajurit ini untuk memberi pengajaran-pengajaran kepada jemaat-jemaat. Dimulai dalam situasi-situasi yang sukar sulit ini. Jemaat-jemaat itu diharapkan satu, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggang itu dipakai pada baju. Dan di tempat ikat pinggang itu, mereka taruh pedang mereka, para prajurit itu. Supaya apa? Jawabannya adalah supaya mereka bisa bergerak dengan bebas. Saudara bayangkan kalau itu prajurit tidak pakai ikat pinggang, dia pun celana longgar. Mau perang kok mau hilang celana, itu susah itu. Dia bergerak dengan tidak baik karena itu pakai ikat pinggang supaya dia bisa bergerak bebas dalam situasi perang atau dalam situasi berjaga-jaga. Lalu untuk orang-orang percaya nasihat ini menjadi serius. Berikat pinggangkanlah kebenaran supaya kamu bergerak bebas. Dalam situasi apapun. Kebenaran menjadi ikat pinggang kita. Berulang-ulang kali saya sampaikan kepada saudara sebagai catatan bahwa kebenaran itu punya 3 dimensi. 1, kebenaran itu berdimensi legal. Ikut aturan. Kalau tidak ikut aturan itu kita tidak hidup dalam kebenaran. Sah, ikut aturan. Beribadah boleh, tapi catatannya ikut aturan. Buka toko boleh, catatannya ikut aturan. Protapnya bilang begini, ikut. Daripada kita ketemu orang yang tidak mau ikut aturan. Kamu pakai masker? Iya, kok paling mati. Itu kita cek ya. Orang yang hidup tidak mau ikut aturan. Dia bukan bikin susah dia sendiri, dia bikin susah orang lain. Tagal dia yang tidak ikut aturan, kita semua tidak boleh ikut aturan. Kebenaran berdimensi itu. Kedua, kebenaran berdimensi moral. Moralitas, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu betul-betul bermotivasi yang benar dan baik di hadapan Tuhan Allah. Kebenaran harus begitu. Sekali lagi, karena semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang baik. Ketiga, kebenaran itu berdimensi sosial, sosialitas, sebuah kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kita semua ada susah ini, semua ada susah oleh karena pandemi ini. Tetapi kepekaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang itu menjadi penting. Kalau hal-hal ini ada pada kita, menjadi ikat pinggang kita, bergerak bebaslah sekarang. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Aman sudah toh. Ketika orang-orang yang tidak percaya Tuhan mereka-reka, kira-kira dia membuat apa? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan ikat pinggang kebenaran mulai bergerak. Saya bercerita dengan Pak Lulu tadi di balkon.
Bagaimanapun kita memulai. Kan kita juga tidak bisa duduk diam-diam saja. Tapi memulai dengan sejumlah hal. Itu menolong kita. Berikat pinggangkan itu. Saudara, hidup ikut aturan itu kan enak toh. Hidup dalam kebenaran itu kan enak. Ini bapak-bapak dong mungkin pernah rasa. Ketika masih muda dulu dan belum ada SIM, motor bunyi sembarang, tidak ada plat nomor, tidak ada kaca spion. Kan lari sembarang-sembarang. Takut polisi, ada tilang di sana, langsung balik cepat-cepat. Masuk dari Merdeka, keluar di Jalan Nangka. Jalan ke rumit lah. Tapi waktu seurus habis SIM, kaca spion lengkap, itu lampu sendong ada, plat nomor bagus-bagus. Itu polisi tilang di mana kita cari. Putar polisi tidak tahan, kita putar ulang lagi. Pak polisi tolong periksa saya dulu Pak polisi. Jadi hidup di dalam kebenaran itu membuat orang bebas bergerak. Ini nasihat kepada jemaat-jemaat waktu itu dalam situasi sukar sulit itu. Dan saya kira nasihat ini pas juga buat kita dalam situasi sulit hari ini. Kita memulai, tapi memulai dalam tata aturan yang benar. Majelis ketika kami rapat untuk mau bagaimana kita memulai perjamuan, kita mulai kami beda pendapat sekali untuk itu. Tapi bagaimana kita memulai dengan mengatur segala sesuatu. Dan terima kasih jemaat-jemaat hadir dan mau diatur seperti itu. Luar biasa. Kami takut kalau nanti sudah semakin normal, makin banyak jemaat datang, terus ada yang nanti berdiri karena kuotanya hanya kira-kira 250. Memang ini dalam tanda petik risiko yang harus kita jalani. Tapi bagaimanapun kita jalan. Itu hal pertama. Hal kedua, saudara-saudara, berbaju sirakan keadilan. Baju sirakan keadilan. Pakai baju perang yang dipunama keadilan. Kenapa saudara-saudara? Keadilan itu hal yang akan menolong kita. Supaya apa? Supaya tuduhan-tuduhan yang ditujukan dalam hidupmu kemudian akan menjadi tuduhan yang palsu kalau Anda hidup dalam kebenaran dan keadilan. Hiduplah begitu rupa di dalam keadilan supaya tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadamu satu saat nanti akan menjadi tuduhan yang palsu. Saudara pernah rasa kok tidak kalau orang omong saudara punama padahal tidak benar? Pernah rasa? Tahan saya. Tidak enak. Lalu apa yang saudara sibuk sekarang? Sibuk untuk mau klarifikasi di Facebook. Kalau tidak tahu tentang saya jangan ngomong pusing sendiri itu. Hiduplah dalam kebenaran dan keadilan dan waktu akan menunjukkan bahwa semua tuduhan yang ditujukan kepadamu palsu. Palsu. Hiduplah dalam keadilan. Pernah dapat tuduh kok dari suami, dari istri. Bangun pagi-pagi istri langsung tuduh. Lu toh, ambil uang kasih lupu mama. Kayak hati sakit kan? Karena itu hiduplah dalam keadilan. Kalau suka kasih kita pumama, kasih dia pumama juga. Supaya waktu dia tuduh kita bilang kasih kita pumama. Lupu mama. Adil toh. Tuduhannya menjadi palsu. Tidak enak hidup dalam tuduhan. Jemaat-jemaat waktu itu kan hidup dalam tuduhan itu. Orang Kristen itu orang yang gila, yang mabuk anggur, yang segala macam. Tuduhan-tuduhan ini tidak enak. Tidak enak. Tapi Paulus menasihatkan mereka supaya hidup dalam keadilan. Karena kebenaran itu akan datang pada waktunya. Tepat waktu kebenaran itu akan muncul. Prosesnya menyakitkan. Karena itu dia nasihatkan. Pakailah baju sirah itu. Yang dia pun nama keadilan. Almarhum Bapak Pendeta Ayub Rano pernah urus satu masalah. Seorang perempuan datang lapor kalau dia dihamili oleh
Satu orang. Panggilin orang, ini orang bilang tidak. Ini orang tidak. Kok kenapa engkau bilang tidak? Ada laki-laki lain pipi terus juga Bapak. Berapa orang? Mungkin 2-3 orang. Iya. Tapi engkau tidak Pak. Bagaimana engkau pastikan engkau tidak? Kan saya hanya satu kali. Itu satu kali itu. Hanya itulah yang jadi masalah. Kalau engkau tidak hanya, itu yang tidak masalah. Hiduplah dalam kebenaran begitu, dalam keadilan, supaya tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadamu suatu saat palsu. Palsu. Dituduh tidak enak. Tapi bagaimana membuktikannya? Hiduplah tiap-tiap saat dalam keadilan. Ketiga, saudara-saudara, berkasutkanlah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pakailah sepatu yang rela untuk memberitakan Injil. Orang yang pakai sepatu perang itu siap untuk masuk. Karena dia akan masuk kali, injak duri, segala macam. Jadi dia siap untuk pergi berperang. Pergi untuk memberitakan Injil, kebenaran. Pakai sepatu. Itu sepatu pun nama kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam situasi apapun, pemberitaan Injil itu menjadi penting bagi saya dan saudara. Bagaimana saudara-saudara kita harus berjuang untuk memuaskan kehidupan jasmani kita. Makan, minum, bertahan secara jasmani sepanjang pandemik ini yang kita tidak tahu dia habisnya kapan. Lantas kita biarkan hal-hal yang bersifat rohani, injili, pembebasan dari Tuhan, kita biarkan dia hanya. Dia harus berjalan bersama-sama. Pakai sepatu itu. Orang yang memakai sepatu itu lebih siap untuk melaksanakan dalam situasi apapun. Walaupun ada yang plesetkan bilang, satu saat ada lomba lari antara keong dan kaki 1000. Mana yang juara? Dong bilang kaki 1000. Salah. Keong. Karena keong sudah ke garis finish, kaki 1000 masih ikat sepatu. Tali sepatu ke 600 ini saudara, masih tersisa 400. Kapan? Ke lama. Tapi saudara-saudara itu bukan itu. Yang saya ingin maksudkan di sini adalah siap sedialah setiap waktu, baik itu baik waktunya, baik tidak baik waktunya, supaya memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil itu adalah sebuah kerelaan. Tadi kepada jemaat yang beribadah jam 6:30 saya bilang begini. Kalau saudara datang ibadah 6:30 pagi, datanglah dengan rela. Saudara datang jam 9 pagi, datanglah juga dengan rela. Kenapa? Biasakan saudara tidur bangun jam 8:59. Terus sekarang ibadah jam 6:30. Ketika ibu kas bangun, Pak bangun, kita gereja 6:30. Itu kalau tidak rela memang susah. Itu kita hela badan. Datang duduk kita bayangkan. Ini kalau tadi saya tidur terus, mungkin mimpi episode ketiga. Jadi butuh sebuah kerelaan. Sebab segala sesuatu yang dilakukan tidak rela, hasilnya tidak baik. Tapi kerelaan untuk apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil. Berikut saudara-saudara. Terimalah ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu yang itu pelindung muka pakai besi. Tutuplah ini muka, amankan ini muka, ini pakai besi yang dia pun nama keselamatan. Tutup. Di situ kita diajarkan dengan begitu rupa saudara-saudara. Ini kan perlengkapan baju sirah itu. Bahwa dalam keselamatan yang Tuhan kasih itu ada pengampunan dosa. Berkaitan dengan dosa masa lalu kita. Tetapi sekaligus dalam terang itu kita diberikan kekuatan untuk hidup pada masa kini dan pada masa depan. Terimalah keselamatan ini. Untuk saudara dan saya mengerti bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengampunan dosa. Tapi sekaligus kita diberi kekuatan hari ini dan masa depan.
Setelah menjelaskan itu semua, ini kan berkaitan dengan hal-hal untuk bertahan. Di bagian terakhir dari pembacaan itu, Paulus mengisyaratkan dua hal sebagai senjata untuk menyerang. Dia bukan saja bertahan, bukan saja tunggu waktu kapan badai berlalu, tapi harus menyerang. Dan Paulus mengisyaratkan dua hal. Pertama, dia bilang, pakailah pedang. Dan pedang itu adalah firman Tuhan. Pedang itu firman Tuhan. Yang kita akan mengatakan bahwa yang ini benar, yang ini tidak benar, itu salah, ini tidak salah, dan seterusnya. Adalah dasarnya adalah firman Tuhan. Tetapi pedang itu, saudara, tetap harus bermata dua. Dia mengiris ke sana, tetapi juga ke sini. Jangan untuk orang lain kita kutip firman. Untuk diri sendiri firman lolos. Ada khotbah yang menegur keras, kita bilang ini kena dia. Tidak kena di saya, tidak. Itu firman datang, dia silih saya, langsung kena di sebelah. Wah, itu tidak sehat. Firman. Senjata yang kedua adalah doa. Doa menjadi senjata untuk menyerang. Kenapa kemudian ini dimasukkan, saudara? Jujur bahwa dalam situasi sukar sulit, ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Di luar seluruh koneksi kita, di luar seluruh modal-modal kita. Dan kita hanya bisa serahkan kepada Tuhan. Hanya bisa kita serahkan kepada Tuhan. Doa. Saudara. Tapi Paulus isyaratkan lebih. Doa harus mengandung 3 dimensi ini. 1. Doalah terus menerus. Berdoalah terus menerus. Dalam ibadah malam hari Kamis di sini, tanggal 11. Ketika sampai poin tentang doa, saya bilang begini. Kadang-kadang doa itu membosankan nih. Kita berdoa, virus tidak hilang-hilang. Kita berdoa, dan hampir-hampir kita hafal kita pun kalimat doa. Jadi setiap kali kita berdoa, ya hanya itu. So tidak ada lagi kalimat lain lagi. Dan kadang-kadang doa itu membosankan bagi kita. Tapi mau tidak mau, saudara-saudara, kita diminta pegang ini. Teruslah berdoa. Terus menerus, jangan putus-putus. Saudara punya masalah sekarang, teruslah berdoa. Kenapa, saudara-saudara? Oh maaf, saya tadi lupa satu. Sebelum sampai di sini Paulus mengingatkan supaya pakailah perisai iman. Perisai iman. Perisai waktu itu tuh ada 2. Ada perisai kecil dan ada perisai yang besar. Kenapa perisai besar dipakai waktu itu? Ini untuk menangkal panah-panah api. Dulu anak panah itu ada 2. Anak panah biasa dan yang kedua anak panah yang tajam. Tapi sebelum mereka panah, mereka celup di ter yang panas. Terus kemudian dibakar, baru panah. Dia datang dari berbagai tempat dan dengan perisai yang besar itu baru bisa menangkal panah-panah ini. Dia datang kadang-kadang tidak menentu. Dia datang begitu saja dan kita tidak tahu. Kalau kita jujur, saudara, bukankah memang ada banyak persoalan dalam hidup kita yang sepertinya dia datang serta-merta? Kita tidak pernah duga, tapi tiba-tiba dia datang. Tidak pernah kita duga. Paulus menasihatkan, pakailah perisai iman. Untuk berhadapan dengan hal-hal itu semua, pakailah perisai iman. Ada hal yang muncul tiba-tiba. Kemarin kita berbicara dengan dia. Tiba-tiba dong telepon dia meninggal. Hal-hal yang datangnya tiba-tiba sangat merusak hati. Bangun pagi tiba-tiba ibu sumuka asam. Padahal tidak ada apa-apa, tidak ada hujan angin, sumuka asam. Ambil perisai iman. Saya hanya mau sampaikan bahwa banyak hal kita tidak duga.
banyak hal di luar dari kemampuan kita. Kalau tidak ada iman yang kita taruh di situ, kita kehilangan pengharapan. Kita butuh perisai iman. Nah karena itu saudara, berdoalah terus menerus. Tetapi berdoa terus menerus saja tidak cukup. Dimensi yang kedua dari doa ini adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh. Terus menerus tanpa kesungguhan juga tidak baik. Butuh sungguh-sungguh. Tapi sebagai catatan berulang-ulang kali saya sampaikan kepada saudara, bahwa kekuatan dari doa yang sungguh-sungguh bukan pada waktu kita menangis atau pada waktu kita berteriak. Tetapi dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Ini Tuhan, Engkau atur. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tidak cukup juga di situ. Paulus menasihatkan saudara-saudara bahwa dalam dimensi yang ketiga, janganlah berdoa hanya untuk dirimu sendiri. Berdoalah juga untuk kepentingan banyak orang. Jangan hanya bagi kepentingan kita. Saudara, saya bicara pada beberapa orang, saya kasih tahu. Kalau kita hanya berkebutuhan untuk kepentingan diri sendiri, kalau kita berdoa hanya untuk diri sendiri, diri kita sudah selesai. Selesai dan maksud, kalau usaha ada aman, saudara tidak sementara bermasalah dengan siapapun, saudara sementara sehat, tidak sakit-sakit, aman toh, mau berdoa buat apa? Paling hanya untuk kasih lebih lagi. Kalau berdoa hanya untuk diri kita, sudah selesai. Tapi pada waktu kita akan berdoa juga bagi orang lain, doa tidak akan pernah selesai. Doa tidak akan pernah selesai. Karena kepekaan kita untuk mengambil bagian. Kalau saya dan saudara sudah tidak lagi mampu memberi kepada orang lain, minimal berdoalah untuk mereka. Saya ingin akhiri khotbah ini. Saudara-saudara, tetap teguh di dalam Tuhan. Apa itu tetap teguh? Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap dengan Tuhan itu artinya melekat. Melekat dengan Tuhan. Janganlah kita habis-habisan dengan Tuhan pada waktu ibadah ini, tapi setelah pulang keluar dari kebaktian, gedung kebaktian ini, kemesraan dengan Tuhan selesai. Yang paling baik untuk menggambarkan hal ini adalah, ingatlah ketika saudara-saudara masih pacaran dulu itu. Melekat. Lagu dulu itu bilang, aku mau makan, ingat kamu. Aku mau apa lagi? Pokoknya aku mau semua, ingat kamu. Tapi juga jangan plesetkan deh. Saya mau makan nih ada lupa muka. Mau tidur tuh ada lupa muka. Di belakang ada lupa muka. Ingat saya? Tidak. Lu jadi beban buat saya. Itu jangan, bukan itu dimaksud. Tapi melekat dengan Tuhan itu adalah betul-betul bersama-sama dengan Tuhan dalam segala situasi. Bukan dalam situasi khusus dan tertentu. Jangan sampai pada waktu lapar kita lupa Tuhan. Nanti suka nyanggur ingat Tuhan. Berkekurangan ingat Tuhan, kelebihan lupa Tuhan. Tidak, melekat. Dan tetap kuat di dalam Tuhan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan kitab suci kepada kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa dalam situasi serba terbatas ini, Engkau masih memanggil kami dalam ibadah ini dan menasihatkan kami melalui pemberitaan ini. Supaya kami hidup sebagai prajurit Tuhan. Yang menggunakan seluruh perlengkapan rohani. Dan kemudian kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Perbaharuilah setiap hati. Karena itu diberkatilah semua orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami semua supaya kami pulang dengan sukacita. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.